Ya pemirsa, Anda kembali di Ayu Sore. Banjir masih mengepung sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangkra. Ya Gusti ya padha sak diplorong ngono caca. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 4 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Aduh, keren, jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir akibat curah hujan tinggi, ditambah saluran air yang tidak memadai dan penangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mengecek banjir di wilayah Dong Biru, Semarang, Jawa Tengah. Koordinasi dengan BNPB pun terus dilakukan untuk membahas rekayasa cuaca. Sementara ke depan pembangunan giant seawall dan kolam restensi yang diharapkan bisa mengatasi banjir di Jawa Tengah. Jangka menengah dan panjang, kita tahu bahwa di sini ada giant seawall yang nanti akan menghubungkan antara Sayung, Demak, dan Semarang yang diharapkan nanti bisa mengatasi secara parsial, termasuk kolam resistensi Terboyo dan Sriwulan. Itu ada 2 kolam yang nanti bisa menampung, yang nanti diharapkan awal 2026 ya akan selesai. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan. Hingga kini genangan air masih mengenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya mengenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir mengenangi pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjalan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan sudah banjir menerjang Jawa Tengah. Bagaimana antisipasinya? Kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat sore, Pak Lutfi. Selamat sore, Mbak. iNews TV, selamat sore. Ya, Pak Gubernur, bagaimana terkait kondisi terkini di Semarang, Jawa Tengah? Selama 4 hari sudah tergenang banjir dan ratusan rumah ini sudah digenangi oleh banjir. Antisipasinya seperti apa, Pak, untuk ke depannya, Pak? Yang pertama perlu saya sampaikan kepada iNews TV bahwa terhitung mulai tanggal 22 kemarin curah hujan di Provinsi Jawa Tengah sedang dan tinggi. Dan ini terus menerus sehingga terjadi hanya beberapa genangan di wilayah kita. Tapi secara umum 2 prioritas yang menjadi kita lakukan adalah di wilayah Kaligawe dan Sayung. 2 tempat ini yang menjadi atensi kita karena di sana adalah jalur Pantura, jalur nasional yang tidak boleh terganggu. Maka yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan koordinasi dengan BPWS bagaimana mengaktifkan kembali kolam retensi Terboyo yang kapasitasnya adalah 6, juta liter kubik. Artinya dengan 30 pompa yang kapasitasnya 30.000 liter per detik minimal bisa mereduksi adanya wilayah Kaligawe untuk tidak fluktuatif terjadinya banjir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengefektifkan kembali kolam Sriwulan. Jadi kolam Sriwulan ini untuk daerah Sayung
tepatnya ada di wilayah Prolitron yang sudah kita lakukan pemanisasi dengan dilakukan sodetan ke Kali Dompo. Jadi langkah-langkah kolaboratif ini kita perlukan. Yang tidak kalah pentingnya, kami sudah himbau ke seluruh BPBD provinsi termasuk 35 kabupaten untuk 1 kali 24 jam melakukan pantauan keberadaan banjir di wilayah kita. Serta kita gerakkan seluruh OPD kita untuk memastikan bahwa seluruh dinas-dinas terkait untuk ikut serta dalam rangka menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah kita. Yang tidak kalah pentingnya bahwa kita semuanya akan mengharapkan agar banjir ini betul-betul bisa kita mitigasi secara bersama-sama, pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, kita lakukan secara bersama-sama. Demikian, Mbak. Baik, Pak Lutfi, dari kemarin ini Anda sempat menuju ke daerah Dombiru begitu ya. Anda melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak banjir di sana. Sejauh ini bagaimana Pak keluhan dari masyarakat sendiri Pak setelah Anda turun ke lapangan? Yang kita dapatkan bahwa masyarakat kita sampai sekarang belum ada pengungsian yang tersentralisasi. Tetapi ini tidak menjadi kita patah semangat, artinya kita dari Kota Madya Provinsi sudah menyiapkan tempat-tempat apabila terjadi fluktuatif banjir tidak terkendali. Sehingga secara tidak langsung saya himbau kepada masyarakat apabila terjadi adanya fluktuatif banjir yang tinggi, segera hubungi BPBD setempat sehingga secara tidak langsung akan kita lakukan. Di samping itu kita koordinasi dengan lintas sektoral dalam hal ini teman-teman kepolisian, teman-teman Kodam untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif, pengalian arus dan memastikan masyarakat kita yang terdampak betul-betul terlayani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seluruh OPD provinsi kita turunkan. Contoh misalnya dari Dinas Pendidikan kita pastikan mereka turun 35 program terkait dengan sekolah-sekolah, dipastikan mereka tetap melakukan kegiatannya. Kemudian Dinas Sosial, bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat kita. Kemudian Dinas DAJ melakukan pengaturan gatur agar bergeraknya orang dan barang di jalur-jalur tertentu tidak tersendat kembali. Nah, langkah-langkah kolaboratif ini tiap hari kita lakukan upgrade. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan pantauan di kolam retensi, Mbak. Jadi untuk Terboyo kapasitasnya adalah 6,7 juta meter kubik. Kita siapkan 30 pompa yang 30.000 liter per detik akan mampu melakukan evakuasi terkait dengan air yang fluktuatif. Sehingga kita doakan agar musim terkait dengan nanti puncaknya banjir yang dimungkinkan bulan November nanti, kesiapsiagaan kita kolam retensi berfungsi maksimal, termasuk Giant Seawall untuk kita harapkan betul-betul menjadi tumpuan jangka menengah yang kita harapkan untuk Provinsi Jawa Tengah. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, ini berarti bisa dipastikan bahwa selama terjadinya bencana banjir ini, masyarakat yang terdampak itu untuk pendistribusian bantuannya bisa tersalurkan dengan baik ya, Pak? Kita pastikan tepat. Jadi saya harapkan para lurah, bupati, camat untuk betul-betul recheck, final check kepada masyarakat yang terdampak. Kami tidak ingin masyarakat yang terdampak ini tidak tersentuh oleh kehadiran negara dalam rangka melayani masyarakat. Harapan saya kerja-kerja kolaboratif Kominfo kita mainkan kembali sehingga masyarakat betul-betul terwadai terkait dengan bencana banjir di wilayah kita. Dan ini tidak hanya di daerah satu daerah, Mbak, ada beberapa daerah tertentu termasuk Pati, termasuk Rembang, karena memang cuaca yang tidak bisa kita lawan, ada air yang bisa kita lawan, air yang bisanya kita mitigasi. Maka secara taktik teknis kita menyiapkan sarananya berikut peralatan-peralatan baik itu BPBD sudah kita siapkan secara maksimal agar kesiapsiagaan kita bisa melayani secara maksimal kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Lutfi atas waktunya Anda hari ini. Kita doakan bersama semoga banjir di wilayah Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah tentunya bisa segera surut kembali. Selamat bertugas Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, waspada judi online menyasar anak-anak dan tunawisma. Ayo sore segera kembali.